Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dilimpahkan rezeki yang melimpah. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah yang datang dari salah seorang narasumber yang kita sebut saja namanya Bang Marto. Bang Marto mengalami kisah ini pada tahun 2003. Pengalaman ini sangat membuat Bang Marto miris dan penuh misteri. Bang Marto bekerja di salah satu perusahaan perkebunan yang tepatnya di Kepulauan Riau. Bang Marto di sini termasuk pimpinan dari salah satu lahan perkebunan yang sangat disegani di kantornya. Karena Bang Marto ini kinerjanya sangat bagus. Namun selain kinerjanya bagus, Bang Marto ini termasuk jujur, amanat, dan kreatifnya tinggi. Bang Marto di sini memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak. Nah, setelah sekian lama Bang Marto kerja di perusahaan itu, Bang Marto ini mendapatkan tugas dari atasannya untuk pindah tugas ke daerah Tugu Mulia, tepatnya di Sumatera Selatan atau Palembang. Nah, Bang Marto di sini ditawarkan untuk mengolah perusahaan yang di sana karena di sana membutuhkan seorang pemimpin seperti Bang Marto. Ya lumayan jauh dari daerah Kepulauan Riau untuk pindah ke daerah Palembang, tepatnya di Tugu Mulia. Karena di sini Bang Marto diiming-imingin apabila ia berhasil membuka atau menjalankan perusahaan di sana, Bang Marto akan mendapatkan jabatan di daerah Riau ini sebagai kepalanya. Dan tidak tanggung-tanggung dari atasannya Bang Marto ini, Bang Marto disuruh menempati perusahaan di sana itu selama 5 tahun. Dan Bang Marto pun sebenarnya di sini ya secara tidak langsung dia harus berpikir karena dia harus meninggalkan anak dan istrinya. Setelah dia berdiskusi sama istrinya, Bang Marto pun menerima tawaran dari bos kerjanya. Dan sebelum Bang Marto ini pindah ke daerah tempat dia bekerja besok, Bang Marto ini sudah mencari informasi bagaimana kehidupan di sana dan bagaimana tempat dan lokasi di sana. Dan ternyata di sana agak masuk ke dalam desa atau bisa dibilang dusun, dan sekolahan untuk anaknya ini yang kalau ingin dia bawa ke sana itu jauh sekali sekolahan, dan kalau mau melanjutkan sekolah atau kuliah itu harus ke kota Palembang ya langsung. Maka dari itu anak dan istrinya tidak dibawanya untuk ke tempat kerjaan dia yang baru. Tapi di sini Bang Marto pun 1 bulan sekali dia pulang ke rumahnya untuk berjumpa dengan anak istrinya. Ya bisa dikatakan 1 bulan sekali Bang Marto mendapatkan libur 1 minggu untuk Bang Marto ini memberi waktu kepada keluarganya. Nah, singkat cerita, setelah Bang Marto bersiap-siap untuk berangkat ke perusahaan barunya yang disuruh oleh atasannya ini, itu Bang Marto langsung menuju rumah dinasnya yang baru, tepatnya di Tugu Mulia di daerah Sumatera Selatan. Dan ternyata tempat tinggal dari Bang Marto ini, rumah dinasnya ini, itu masuk lagi ke dalam. Bisa dibilang dia melewati hutan-hutan, perkebunan masyarakat, yaitu seperti perkebunan karet. Dan jarak untuk menempuh rumah dinasnya yang baru ini itu berkilo-kilometer. Sampai-sampai aliran listrik yang dialirkan dari pemerintah itu tidak sampai ke rumah dinas yang bakal ditempati oleh Bang Marto ini. Bang Marto di sini dikawal oleh Pak Yus dan Pak Basuki. Ya bisa dibilang Pak Yus dan Pak Basuki ini bawahan dari Bang Marto. Karena di situ Bang Marto yang memimpin. Belum sampai lagi ke rumah dinasnya Bang Marto, ini jalannya sangat jelek. Jalan tanah yang tidak rata yang harus ditempuh untuk sampai ke rumah dinasnya yang baru. Nah, ini masih di dalam perjalanan menuju rumah dinasnya Bang Marto. Bang Marto pun melihat ada surau kecil di pinggir jalan. Dan Bang Marto pun menyuruh Pak Yus untuk berhenti. Karena di sini Bang Marto ingin melaksanakan
sholat zuhur. Waktu itu pas masih pukul 2 siang. Dan Bang Marto pun berjalanlah menuju surau kecil tersebut. Dan di surau kecil itulah Bang Marto melaksanakan sholat zuhur. Dan setelah melaksanakan sholat zuhur, Bang Marto pun sekejap meluruskan pinggang atau berbaring di dalam surau tersebut. Setelah 10 menit Bang Marto meluruskan pinggang atau berbaring di surau itu, lalu Bang Marto pun mengajak Pak Yus dan Pak Basuki untuk melanjutkan perjalanannya ke rumah dinasnya. Ternyata dari surau itu masih menempuh 1 jam perjalanan lagi untuk sampai ke rumah dinasnya Bang Marto. Dan akhirnya singkat cerita, sampailah Bang Marto ini ke rumah dinasnya yang baru. Dan yang dilihat oleh Bang Marto ini, itu rumah tidak terdapat aliran listrik. Dan rumah yang bakal ditempati Bang Marto ini dikelilingi oleh kebun-kebun karet dan masih ada beberapa pohon tebesu. Jelas di sini rumah ini sangat jauh dari penduduk-penduduk. Dan Bang Marto pun masuklah ke dalam rumah dinasnya yang baru ini. Di rumah dinasnya yang baru ini ada salah seorang pembantu atau pengurus rumah dari rumah dinasnya Bang Marto ini. Kita sebut saja nama bapak ini Pak Bon. Sedangkan Pak Yus dan Pak Basuki itu tinggalnya setengah kilo dari tempat tinggalnya Bang Marto. Dan setiap mau ke kantor, Bang Marto ini dijemput oleh Pak Yus dan Pak Basuki. Kantornya di sini lumayan jauh lagi, 3 kilo dari rumah dinasnya Bang Marto. Baru Bang Marto sampai ke kantornya. Dan setelah Bang Marto meringkasi pakaian-pakaiannya yang dia bawa, dan tanpa terasa waktu itu pun sudah memasuki maghrib. Pak Bon yang tinggal di belakang rumahnya Bang Marto ini ada kamar kecil lah untuk tinggalnya si Pak Bon. Pak Bon di sini bertugas sebagai pembersih rumah atau penjaga rumah dinasnya Bang Marto. Nah, maghrib itu Pak Bon mulailah menghidupkan genset untuk menyalakan lampu-lampu yang ada di rumahnya Bang Marto ini. Karena aliran listrik belum masuk sampai ke rumahnya Bang Marto. Dan di sini pada saat jam 12 malam, genset harus dimatikan. Berarti lampu atau pencahayaan di rumah Bang Marto ini itu harus padam semua. Dan apabila untuk menyambung penerangan dari malam jam 12 sampai pagi, itu Bang Marto menggunakan lampu emergensi. Dan malam pertama Bang Marto pun tidur karena dia saking kelelahannya dalam perjalanan yang cukup jauh menuju rumah dinasnya ini. Bang Marto pun terbangun pukul 5:30 pagi dan dia langsung bergegas melaksanakan sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh, Bang Marto pun bersiap-siap untuk menuju kantor barunya. Dan pukul 6:30 itu Bang Marto sudah dijemput oleh Pak Yus dan Pak Basuki. Dan setelah Bang Marto seharian bekerja di kantor barunya, Bang Marto pun pulang pada pukul 5 sore. Diantar lagi sama Pak Yus dan Pak Basuki. Dan masuk nih di malam keduanya Bang Marto tinggal di rumah dinasnya yang baru. Di sini Bang Marto sungguh sangat kesepian. Mana di rumah yang cukup besar Bang Marto hanya tinggal sendirian. Sedangkan Pak Bon dia tinggal di belakang. Dia agak terpisah rumahnya dengan rumah Pak Bon. Setelah Bang Marto selesai melaksanakan sholat Isya, Bang Marto pun mencoba untuk istirahat karena penerangan di sini masih lumayan terang. Karena nanti jam 12 malam itu genset akan dimatikan dan penerangan di rumah itu akan gelap semua, melainkan hanya di kamar Bang Marto yang menyala dengan lampu emergensi. Malam kedua Bang Marto tinggal di rumah dinasnya ini, tepatnya di jam 1 malam, itu Bang Marto kebangun karena ada yang ketukan pintu itu terdengar di depan rumahnya. Dan Bang Marto di sini berpikir bahwasannya itu sudah pagi, pukul 6:30. Yang dia pikir yang mengetuk pintu bagian depan itu Pak Yus dan Pak Basuki menjemput Bang Marto pergi bekerja. Ternyata sekali Bang Marto melihat jam di handphonenya itu pas jam 1 malam. Bang Marto pun langsung mendekati pintu bagian depan dan Bang Marto mencoba untuk membuka pintunya sambil menanyakan, "Iya, ada apa? Siapa di luar?" kata Bang Marto.
Dan Bang Marto pun membuka pintu, dan yang dilihat Bang Marto tidak ada siapa-siapa. Padahal yang didengar Bang Marto, ketukan pintu itu sangat jelas, seperti tangan mengetuk pintu kayu. Tuk, tuk, tuk. Ternyata setelah dibuka, tidak ada siapa-siapa, melainkan yang dipandang Bang Marto di depan rumahnya hanya terdapat pohon hutan karet dan ada beberapa pohon tembes besar. Dan Bang Marto di sini kembali lagi ke kamar tidurnya. Setelah Bang Marto melanjutkan tidurnya jarak setengah jam, ketukan pintu itu terjadi lagi dan terdengar dengan Bang Marto. Dan Bang Marto pun keluar kembali menuju ke pintu depan. Bang Marto di sini bertanya kembali, "Ya, siapa? Pak Bon ya?" kata Bang Marto. Tapi di sini tidak ada jawaban. Lalu Bang Marto pun mencoba membuka pintu bagian depan itu. Setelah Bang Marto membuka pintu bagian depan itu Bang Marto tidak mendapati siapa-siapa. Tidak ada orang yang didapatinya berada di depan rumahnya. Tapi setelah Bang Marto melihat ke bawah, Bang Marto melihat di depan pintu rumah bagian depan itu terdapat daun-daun pohon karet bertebaran. Daun itu masih segar, masih hijau-hijau, bukan daun kering. Tapi di sini Bang Marto masih berpikiran positif. Mungkin daun tersebut ditiup angin sampai jatuh ke depan rumahnya. Setelah Bang Marto menutup pintu itu kembali dan Bang Marto ingin kembali ke kamarnya, ketukan itu terjadi lagi. Baru beberapa langkah ia meninggalkan pintu depan itu, ketukan itu terdengar kembali. Dan setelah Bang Marto ingin membuka pintu, Bang Marto pun dengan nada sedikit marah, "Siapa di luar? Jangan main-main sama saya ya," kata Bang Marto ini. Namun geduran pintu itu semakin keras, dar, dar, dar. Dan Bang Marto pun langsung membuka pintu itu. Dan ternyata Bang Marto langsung terhempas ke belakang. Yang berdiri di depan pintu bagian depan rumah Bang Marto ini ternyata nenek-nenek bungku dengan menggunakan jubah hitam. Yang rambutnya terurai ke depan, wajahnya tidak bisa dilihat. Sosok nenek-nenek bungku ini, itu pandangannya memandang Bang Marto ini seperti seolah-olah marah. Ya, Bang Marto di sini terpelanting dan jatuh ke ruangan tamu yang ada di rumahnya itu. Sosok itu langsung berdiam dan menatap Bang Marto. Dari juraian rambut-rambutnya ini, itu hanya terdapat biji matanya ini merah menyala menghadap ke Bang Marto. Bang Marto di sini tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan di sini dia merasa ingin terkencing-kencing karena menahan takutnya. Dia ingin coba untuk berlari dan berteriak memanggil Pak Bon yang ada di belakang. Namun suara dari Bang Marto ini sama sekali tidak bisa keluar dari mulutnya. Lalu yang dilihat oleh Bang Marto ini, di belakang nenek-nenek bungku ini itu banyak sekali makhluk. Bisa dibilang ratusan makhluk yang berada di belakang nenek-nenek bungku ini. Bermacam-macam rupa. Ada yang membentuk seperti kuntilanak, ada yang membentuk seperti tuyul, ada yang membentuk seperti binatang, ada yang mukanya hancur. Ada juga bahkan wajahnya yang pucat seperti mayat. Yang dilihat Bang Marto sangat ramai. Bang Marto di sini sangat ketakutan karena makhluk itu seakan-akan seperti ingin menyerang atau menyerbu Bang Marto. Dan Bang Marto pun dengan merangkak-rangkak menuju kamar tempat tidurnya. Sesekali Bang Marto menoleh ke belakang untuk melihat sosok nenek bungku itu. Sosok nenek bungku ini hanya melangkah satu langkah perlahan-lahan mendekati Bang Marto. Dan Bang Marto pun di situ berserah diri kepada Tuhan. Dan Bang Marto pun barulah sempat mengingat zikir-zikir yang biasa ia lantunkan setelah sholat. Dalam hati Bang Marto pun berucap, "Ya Tuhan, lindungilah hamba. Hamba tidak tahu berbuat apa. Hamba hanya bisa berzikir menyebut nama-nama-Mu." Dan tak lama sosok nenek bungkuk ini tersenyum dan keluar dari rumah itu. Sosok yang banyak, yang ramai di belakang nenek bungkuk ini, itu pun langsung menghilang mengikuti nenek bungkuk ini. Nenek bungkuk ini ya bisa dibilang dengan Bang Marto
terbang ke salah satu pohon tembesu yang ada di depan rumah Bang Marto. Dan tak lama pun Bang Marto tertidur dan seperti orang pingsan. Dan di pukul 5:30 pagi Bang Marto ini terbangun. Dan dia di sini ingin melaksanakan sholat subuh. Setelah ia keluar dari kamarnya, ia melihat pintu depan di ruang tamunya itu masih keadaan terbuka, dan daun-daun yang masih hijau berserakan di depan rumahnya itu sama sekali tidak ada, sudah bersih seperti disapu. Dan singkat cerita, setelah kejadian yang dialami oleh Bang Marto ini, Bang Marto pun dijemput oleh Pak Yus dan Pak Basuki. Dan di sini nih, Bang Marto menceritakan kepada Pak Yus dan Pak Basuki apa yang terjadi kepada dirinya, dan juga di situ ada Pak Bon. Pak Yus dan Pak Basuki di sini tidak ada respon memberi atau menanggapi cerita Bang Marto ini dengan serius. Dan ternyata kejadian ini memang sering terjadi. Maka dari itu Pak Yus dan Pak Basuki dan Pak Bon itu tidak heran lagi kalau Bang Marto ini mengalami hal seperti itu. Dan malam-malam berikutnya Bang Marto tetap mengalami hal yang aneh atau misteri di rumah dinasnya ini. Setiap malam, apalagi pada waktu malam Jumat Kliwon, Bang Marto selalu menyaksikan nenek bungku itu berada di bawah pohon tembesu besar di depan rumah Bang Marto, dengan diikuti ratusan makhluk-makhluk gaib atau makhluk-makhluk yang berupa-rupa macan seperti sedang beraktivitas. Dan di depan rumahnya si Bang Marto ini, kalau siang memang yang terlihat itu seperti hutan atau kebun karet, tapi ternyata apabila malam Jumat itu hutan berubah menjadi seperti perkampungan para dedemit. Dan yang memimpin perkampungan dedemit ini ialah nenek bungku berjubah hitam yang menemui Bang Marto pada malam waktu itu. Tapi di sini Bang Marto sudah terbiasa, karena sosok-sosok yang kelihatannya seram itu tidak pernah mendekati rumah Bang Marto lagi, melainkan sosok-sosok itu hanya beraktivitas di depan rumah Bang Marto, yaitu di kebun karet dan di dekat beberapa pohon tembesu besar. Karena sudah terbiasa menyaksikan seperti itu, Bang Marto sama sekali tidak ada merasa rasa takut. Bang Marto sudah terbiasa. Bahkan bisa dibilang makhluk-makhluk tersebut menjadi hiburan untuk Bang Marto. Karena setiap malam Bang Marto tidak ada teman bicara, dan yang disaksikannya hanyalah makhluk-makhluk yang bermain di depan rumahnya. Dan singkat cerita, terdengarlah desas-desus dari kantor yang lama. Itu desas-desusnya sampai ke telinga Bang Marto. Ternyata nih, Bang Marto memang ditempatkan di tempat yang sangat jauh dari kantor pusat, agar Bang Marto tidak betah atau tidak nyaman untuk melaksanakan kerja, dan Bang Marto akan mengundurkan diri. Ternyata ini hanya politik orang kantor yang tidak mau dirusuhin selalu di kantornya. Karena di kantor pusat, sewaktu Bang Marto masih bekerja di sana, Bang Marto ini salah seorang karyawan yang sangat jujur. Dia selalu mengusut apabila ada terjadi korupsi di kantornya, karena dia tidak mau untuk melakukan korupsi, karena dia salah seorang karyawan yang jujur. Dan setelah Bang Marto tahu desas-desus dari kantor pusatnya seperti itu, ya ternyata di sini Bang Marto bukannya malah tidak betah, melainkan Bang Marto di sini malah betah tinggal di rumah dinasnya ini. Dan setelah 5 tahun Bang Marto bekerja di sana, anak dan istri Bang Marto pun diajaknya ke tempat tinggalnya ini, yaitu Tugu Mulia, Sumatera Selatan. Dan singkat cerita, Bang Marto ini pun sudah berhenti dari kantor lamanya. Dan Bang Marto di sini menjadi salah satu pengusaha sukses, pengusaha terbesar sebagai pedagang karet di desa Tugu Mulia, Sumatera Selatan. Dan bisa dibilang Bang Marto di sini kesuksesannya melebihi kesuksesan waktu dia bekerja di salah satu perusahaan perkebunan. Dan Bang Marto pun menjadi orang yang disegani di kampung itu. Karena selain dia kaya raya,
Dia juga tidak sombong dan saling berbagi kepada masyarakat-masyarakat di sana. Nah, itulah kisah yang dialami oleh Bang Marto, salah satu narasumber yang ingin kisahnya diceritakan dan ingin berbagi cerita dengan sahabat-sahabat semua. Saya Aang Matalata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.